Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu komoditas yang menjadi bahan makanan pokok yang ada di Indonesia, yaitu padi atau beras. Meskipun kalian tidak makan padi atau beras melainkan makan nasi, tapi tetap aja nasi itu dari padi atau beras, jadi gak usah diambil pusing. Buat yang bertanya-tanya kenapa saya menjelaskan komoditas padi di video ini, tentu saja sebagai mahasiswa pertanian saya ingin sharing tentang ilmu yang saya dapat di perkuliahan, dan juga untuk melatih diri saya berbicara di depan publik meskipun di depan saya cuma ada satu orang sebagai kameramen, dan yang terpenting yaitu untuk menyelesaikan tugas UTS, karena kalau semisal bukan karena UTS video ini mungkin gak pernah ada. Oke, langsung aja ke pembahasan. Jadi di video ini akan ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu kondisi existing. Yang kedua tak bisa. Jadi di video ini akan ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu kondisi komoditas padi saat ini. Yang kedua yaitu peluang dan ancaman terhadap komoditas padi terkait dengan adanya wabah COVID-19. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah terhadap komoditas padi terkait dengan adanya wabah COVID-19. Dan yang keempat yaitu pendapat saya terkait dengan strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah menghadapi gejala dari COVID-19. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Bila kita lihat BPS dari tahun 2010 sampai 2018, Indonesia selalu mengimpor beras dari luar. Dan bahkan pada tahun 2018, jumlah impor periode Januari sampai November 2018 itu sebesar 2,2 juta ton, melonjak lebih banyak daripada Januari sampai Desember 2017 yang hanya sebesar 305,75 ribu ton. Sementara volume ekspor periode Januari sampai bulan November tahun kemarin itu turun menjadi 3.196 ton dari periode Januari sampai bulan Desember 2017 sebesar 3.555,3 ton. Badan Pusat Statistika Nasional merilis data terkait dengan total produksi beras Januari sampai Desember 2018 yaitu sebesar 32,42 juta ton. Sementara untuk total konsumsi periode Januari sampai Desember 2018 yaitu sebesar 29,57 juta ton. Dan jika kita lihat total produksi dikurangi total konsumsi, maka hasilnya yaitu 32,42 juta ton dikurangi 29,57 juta ton, itu hasilnya 2,85 juta ton. Yang artinya kita surplus sebesar 2,85 juta ton beras. Lalu pertanyaannya, jika kita surplus sebesar 2,85 juta ton, kenapa kita harus impor? Meskipun produksi beras periode tersebut diperkirakan surplus, namun tidak seluruhnya itu bisa diserap oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan beras tersebut tidak berada di satu tempat, melainkan berada di banyak pihak. Yang pertama itu ke rumah tangga produsen, lalu ke rumah tangga produsen, setelah itu ke pedagang, ke penggilingan, dan yang terakhir itu di bulog. Yang mana yang bisa diatur oleh pemerintah yaitu yang berada di bulog ini. Mengacu pada survei kajian cadangan beras pada tahun 2015, Suharyanto memberikan ilustrasi bahwasannya dari total ketersebaran beras, 43% berada di rumah tangga produsen, 3% berada di rumah tangga konsumen, dan sisanya atau sebesar 44% berada di bulog. Sebagai informasi, rumah tangga produsen itu jumlahnya 14,1 juta rumah tangga. Misal diambil 44% dari total surplus 2,85 juta, maka jumlah 44% itu adalah 1,35 juta. Kemudian, kalau jumlah 1,35 juta itu dibagi ke rumah tangga produsen, maka setiap rumah tangga produsen itu hanya mempunyai surplus 7,5 kg per bulan. Lalu jika dikonversikan bulan tadi menjadi hari, kita bagikan 7,5 tadi dengan 30, maka hasilnya kita hanya surplus 0,25 kg tiap harinya. Dan jika kita ubah satuan dari kilo menjadi centong, maka bagi kalian yang tahu 0,25 kilo itu berapa centong, silakan komen di bawah. Namun pada tahun 2020 ini, Perum Bulog akan melakukan ekspor perdana komoditas pangan beras ini ke Arab Saudi. Ekspor dilakukan karena pada tahun ini stok melimpah dan terdapat pasar yang potensial. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau biasa disapa Buas mengatakan bahwa impor perdana ini akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Untuk ekspor perdana ini, pihaknya akan mengirimkan sebanyak 100 ton ke Arab Saudi. Beras yang dikirimkan akan dalam bentuk kemasan per 250 gram. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu peluang dan ancaman komoditas padi terkait dengan adanya wabah COVID-19. Pada bulan ini stok beras surplus 2,8 juta ton. Hal ini disebabkan karena luas panen April dan Mei lebih luas dibandingkan bulan Maret. Perkiraan stok beras April ini sebesar 6,7 juta ton dan mencapai 8 juta ton beras di bulan Mei nanti.
Ketua Umum Perpadi, Sutanto Adi Moso, tidak menampik bahwasannya kondisi beras di Indonesia ini diyakini masih cukup dan surplus dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan bulan suci Ramadan ini. Jadi tidak ada ancaman yang berarti terhadap komoditas padi ini terkait dengan adanya wabah COVID-19. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu kebijakan terhadap komoditas padi terkait dengan adanya wabah COVID-19. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah atau beras. Revisi HPP ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mengoptimalkan serapan beras oleh Perum Bulog dalam mengantisipasi wabah corona atau COVID-19. Dari yang awalnya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. Melalui kebijakan HPP ini diharapkan Perum Bulog akan lebih optimal dalam menyerap gabah dan beras dari petani untuk memperkuat stok pemerintah dan dapat menjamin ketahanan pangan. Adapun besaran HPP yaitu untuk gabah kering panen atau GKP di tingkat petani sebesar 4.200 per kilogram dan di tingkat penggilingan sebesar 4.250 per kilogram. Untuk gabah kering giling di tingkat penggilingan yaitu 5.250 kg per kilogram dan di gudang bulog sebesar 5.300 per kilogram serta beras di gudang bulog 8.300 per kilogram. Nah, ini sedikit berbeda dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, di mana harga pembelian di petani untuk gabah kering panen dipatok 3.700 per kilogram, gabah kering giling 4.600 per kilogram, dan beras dihargai 7.300 per kilogram. Hal ini merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan intervensi pasar. Selain itu, pemerintah melalui Perum Bulog juga tetap melakukan stabilitas harga melalui kebijakan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga atau KPSH saat terjadi gejolak harga beras di pasar. Mendak Agus memastikan tidak ada perubahan harga eceran tertinggi di tingkat konsumen, sehingga tidak akan ada kenaikan inflasi. Oke, lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait menghadapi wabah COVID-19 ini. Menurut saya, meskipun stok beras saat ini masih aman untuk menghadapi COVID-19 ini, sebaiknya impor beras masih dilakukan untuk kembali berjaga-jaga dan juga untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang harus stay di rumah. Hal ini seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang mana bagi terdampak wabah virus corona akan mendapatkan kompensasi beras sebesar 10 kg per kepala keluarga. Ya, karena agak lucu juga kalau semisal tidak mati karena virus, tapi meninggal karena kelaparan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam bertutur kata atau tingkah saya di sini yang kurang sopan atau sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.